Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu dan pemirsa setia Caca Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama menyimak nasihat Imam Ahmad tentang hati dan rezeki. Menurut Imam Ahmad, segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah. Nah, ini unik. Ini informasi sekaligus tuntunan dari Imam Ahmad kalau ingin hati kita berkah. Kalau saya sering bilang, semoga ilmu kita berkah. Kalau ilmu kita berkah itu rasanya ilmunya biasa-biasa saja, tidak ada manuver-manuver yang luar biasa, pengetahuan yang sederhana saja, tapi manfaatnya besar untuk hidup, untuk ilmu yang berkah. Kalau rezeki yang berkah, penghasilanku sebenarnya kecil-kecil ini, tapi semua kebutuhanku terpenuhi, bahkan lebih. Nah, ini namanya rezeki yang berkah. Karena Allah mengendalikan keinginan kita, tidak macam-macam ya, sehingga yang sedikit itu jatuhnya cukup. Kalau hati, kata Imam Ahmad, kalau hati berkahnya apa? Berkahnya adalah kalau kita puas dengan semua pemberian Allah apa adanya. Hati yang berkah itu berarti manusianya ridho, manusianya ikhlas, manusianya tidak mengeluh, senantiasa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Berarti hati kita berkah. Nah, sampai sini monggo, silahkan teman-teman, yuk kita introspeksi setelah ini. Ada banyak variabel dalam hidup kita, ada banyak momen dalam hidup kita. Kita cek, masihkah ada yang enggak kita terima? Ayo, masih adakah yang kita komplain? Masih adakah yang sudah ditetapkan Allah tapi masih ganjel dalam hati kita? Yuk, kalau bisa kita upayakan, kita hindari itu. Mari kita menghidupkan hati secara berkah, yakni kita merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada salah satu tips dari Imam Ahmad untuk membuat hati berkah adalah dengan cara melembutkan hati. Cara melembutkan hati bagaimana? Antara lain dengan makan makanan yang halal. Ini saya terjemahkan terlebih dahulu ya, makanan yang halal, baik makanan konsumsi fisik maupun makanan konsumsi batin. Loh, apa bisa mas konsumsi batin itu halal? Yo, banyak. Konsumsi halal secara batin itu kan ya
yang mahmudah itu. Sementara yang haram secara batin ya yang madmumah. Jangan masukkan dengki, jangan masukkan iri, jangan masukkan hasud, jangan masukkan nifak dalam diri kita. Itu konsumsi yang haram secara batin. Kalau yang halal secara batin dan secara lahir, saya rasa mestinya teman-teman sudah ngerti. Baik haram karena zatnya maupun haram karena sebab dan efeknya. Contoh, kan ada beras itu halal, tapi kalau sebabnya mencuri beras hasil ngutil ya haram. Beras halal, cara memperolehnya baik, berasnya sendiri juga baik, tapi kalau dipakai untuk melecehkan orang, menghina orang, misal kita sodakoh beras ke orang miskin sambil mencaci maki, nilainya, efeknya jadi buruk, jadi merusak. Yang haram baik secara lahir maupun secara batin, baik dalam zatnya, dalam prosesnya, dalam efeknya, akan melembutkan hati yang keras. Hati yang keras akan membuat hati tidak berkah. Hati yang tidak berkah itu hati yang tidak puas dengan ketetapan dan pemberian Allah. Nah, yuk sekarang kita mau introspeksi lagi. Kalau ada yang masih komplain dengan ketetapan Allah, mungkin karena hati kita tidak berkah, hati kita tidak lembut sehingga pemberian Allah selalu mentok. Mengapa tidak lembut? Jangan-jangan yang masuk hal-hal yang tidak halal, baik secara lahir maupun secara batin. Jadi itu cara kita mengelola hati. Baik, ini ada hubungannya juga dengan rezeki. Biasanya yang tidak terima dalam hal rezeki, orang-orang yang tidak terima dalam hal rezeki ini ngomong, gajiku kok sedikit ya, aku gak punya apa-apa, orang lain kok punya. Ini urusan rezeki. Imam Ahmad memberikan beberapa tips agar kita bisa menerima apapun ketetapan Allah dalam hal rezeki. Kata Imam Ahmad, rezeki itu sudah dibagi, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Setiap orang sudah punya jatah rezekinya sendiri-sendiri. Tapi mas, kok ada orang yang merasa kekurangan sementara orang yang lain berlebihan? Ya, itu masing-masing dengan ujiannya sendiri. Yang merasa kurang mau ndak berbagi, tetap ridho dan sabar. Kalau jatah sudah pasti, tinggal kita ridho atau tidak, menerima atau tidak ketetapan Allah. Rezeki tidak akan bertambah atau berkurang. Nah, yang kemudian dituntut oleh Allah adalah sikap kita terhadap rezeki. Kata Imam Ahmad selanjutnya, rezeki itu disebut bertambah jika si pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Nah, kalimat bertambah di sini bisa kita artikan barokah. Jadi rezeki itu barokah kalau orang yang punya rezeki dianugerahi oleh Allah kesadaran untuk berbagi, menginfakkannya dalam ketaatan, itu berkah. Nah, ini sekaligus jadi parameter rezeki berkah, barokah atau tidak. Nah, itu nasihat Imam Ahmad tentang rezeki yang kemudian saya keluarkan dalam rumus sederhana untuk mengetahui
ini berkah barokah atau tidaknya rezeki kita, yakni dengan program Spirit KUD, Spirit KUY, dan KUO dengan rumus 30 30 30 10 ya. Nah, nanti kita buatkan video selanjutnya untuk membahas khusus tentang Spirit KUD, KUY, dan KUO. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.